Di tahun 1988, kota London, khususnya kawasan Whitechapel, dikenal sebagai daerah miskin, kumuh, dan penuh kejahatan. Rumah-rumah reyot berdiri berdempetan, pengangguran merajalela, dan prostitusi menjadi hal biasa. Warga yang hidup di sana seolah terbiasa dengan kekerasan, tapi tidak ada yang siap dengan apa yang akan datang. Pembunuhan berikutnya datang dengan pola yang sama. Korban-korbannya mayoritas adalah wanita pekerja malam. Mereka ditemukan di gang sempit dengan tubuh yang rusak parah akibat mutilasi. Yang membuatnya berbeda adalah cara pembunuh melakukannya. Luka-lukanya tampak dilakukan dengan keahlian tertentu, seakan-akan pelakunya tahu betul anatomi tubuh manusia. Inilah yang membuat banyak orang berspekulasi apakah Jack the Ripper seorang dokter atau mungkin seorang tukang jagal. Korban yang paling terkenal ini dia. Mereka dikenal sebagai Canonical Five, 5 korban yang diyakini benar-benar dibunuh oleh Ripper. Namun, kenyataannya ada lebih banyak lagi wanita terbunuh dengan cara serupa. Beberapa ahli percaya jumlah korban Jack the Ripper bisa mencapai belasan. Di tengah kekacauan, muncul sebuah kejutan. Polisi dan media mulai menerima surat misterius dari seseorang yang mengaku sebagai Jack the Ripper. Salah satunya, surat paling terkenal adalah yang diberi judul From Hell. Surat itu dikirim bersama sebuah kotak kecil yang berisi potongan ginjal manusia. Surat ini membuat masyarakat semakin panik. Apakah benar-benar pelaku yang menulis surat itu? Ataukah hanya seseorang yang iseng menambah ketakutan? Hingga kini, kebenarannya masih diperdebatkan. Polisi London saat itu, Scotland Yard, kebingungan. Mereka melakukan penyelidikan besar-besaran. Ratusan polisi dikerahkan, ratusan saksi diperiksa, dan puluhan tersangka ditangkap. Namun, semua jalan buntu. Tidak ada bukti jelas, tidak ada saksi mata yang bisa memastikan wajah pelaku. Bahkan, beberapa saat setelah pembunuhan, Jack the Ripper seakan bisa menghilang begitu saja ke dalam gelapnya jalanan Whitechapel. Pers mulai menekan polisi dengan headline besar setiap hari. Rakyat marah, takut, dan mulai kehilangan kepercayaan pada hukum. Jack the Ripper tidak hanya membunuh korbannya, tapi juga menghantui satu kota besar. Seiring berjalannya waktu, banyak teori bermunculan tentang siapa sebenarnya Jack the Ripper. Ada yang menduga ia seorang dokter bedah karena keahlian dalam memotong organ tubuh. Ada yang yakin ia seorang bangsawan Inggris yang menyamar karena akses dan kebal dari hukum. Bahkan, ada teori yang menyebut Jack the Ripper bisa saja seorang perempuan dengan julukan Jill the Ripper. Namun, semua itu hanyalah dugaan. Tidak ada satupun bukti yang benar-benar bisa memastikan identitasnya. Pembunuhan brutal Jack the Ripper berakhir tiba-tiba, seakan pelaku lenyap begitu saja. Tidak ada lagi korban, tidak ada lagi surat, dan tidak ada lagi tanda-tanda keberadaannya. Apakah ia ditangkap karena kejahatan lain? Apakah ia meninggal, atau mungkin ia pindah ke kota lain dan terus membunuh tanpa terdeteksi? Hingga lebih dari 1 abad kemudian, misteri itu tetap belum ada terjawab. Para peneliti modern mencoba memecahkan kasus ini dengan teknologi DNA, mempelajari ulang barang bukti yang tersisa, tapi hasilnya masih kabur tanpa kepastian. Di sini kita bisa tahu, Jack the Ripper mungkin tidak lagi ada, tapi terornya tetap hidup dalam sejarah kriminal dunia. Dia adalah simbol dari kegelapan yang bersembunyi di balik bayang-bayang kota. Hingga kini, namanya tetap menjadi misteri yang membuat kita bertanya, siapa sebenarnya pembunuh yang bersembunyi dalam kabut London itu?